Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut materi, supaya nanti apa yang Ana sampaikan bisa masuk ke Antuna dan ilmunya berkah, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjut ya. Ana mau review sedikit materi yang kemarin. Kalau hari ini kan kita mau masuk ke permutasi siklis dan kombinasi. Nah, kemarin itu kita belajar apa yuk? Coba yang diingat-ingat dulu. Kalau misalnya ini lihat materi sebelumnya, catatan sebelumnya. Karena kan nanti materi hari ini itu akan ada hubungannya sama materi sebelumnya. Coba Antuna lihat catatannya, kita belajar apa? Belajar tentang permutasi ya. Permutasi dan permutasi unsur yang sama. Nah, Ana tegaskan lagi, permutasi itu apa intinya sih gitu. Intinya kan kemarin Ana jelasin ya, kalau AB nggak akan sama dengan BA. Jadi kalau misalnya ketuanya A, sekretarisnya B, dan ketuanya B, sekretarisnya A itu beda. Berarti dia pakai rumus yang permutasi nih. Nah, karena itu patokan kita ya. Karena kan kita nanti belajar kombinasi juga. Jadi nanti Antuna di sini di pertemuan sekarang kita bisa bedain nih. Tujuan pembelajaran kita adalah bisa membedakan antara penggunaan permutasi dan kombinasi. Karena kalau misalnya di soal biasanya ada yang bingung. Ini pakai apa sih Zah? Pakai permutasi apa pakai kombinasi nih gitu. Nah, nanti di materi selanjutnya ini yang kombinasi, kita akan belajar si kombinasi itu gimana, bedanya sama permutasi gimana gitu. Nah, nanti sebenarnya Zah kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita bisa nggak sih ngitung kombinasi permutasi? Sebenarnya dipakai, cuman kayak misalnya kayak ini kan lebih banyak kayak soal cerita kan, yang kita kerjakan dari kemarin itu lebih banyak soal cerita. Banyak berbagai macam kasus yang menggunakan rumus permutasi dan rumus kombinasi. Kayak pengisian kotak, tapi itu lebih dipakai di kayak ilmu statistiknya, tapi lebih ke peluangnya. Dan mereka pun pakai aplikasi ya. Jadi hitungannya kalau misalnya kayak misalnya di sekolah mungkin kan kayak gini nih misalnya nih. Ada 10 orang mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Sebenarnya kan kita bisa mencari peluangnya. Bisa mencari banyaknya cara milih ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu bisa kalau misalnya kita mau hitung gitu kan ya. Tapi kan masalahnya kadang kan ribet banget sih mau milih ketua aja pakai ngitung-ngitung banyaknya caranya gimana. Nah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aplikasinya mau dihitung itu bisa kita gunakan. Nah, Ana lanjut aja ya, masuk ke permutasi siklis. Nah, apa bedanya Zah permutasi siklis dengan permutasi yang lainnya yang kemarin? Kalau permutasi siklis dia untuk penggunaannya ya untuk duduk di meja melingkar. Jadi untuk soal-soal yang di meja melingkar itu kita menggunakan namanya permutasi siklis ya. Rumusnya apa Zah? Rumusnya itu ini. Rumusnya n-1 faktorial. N itu sendiri adalah banyaknya objek. Misalnya ini soal sederhananya ya, soal sederhananya tanpa ada analisis. Maksudnya udah langsung rumus doang, kita bisa ngerjain nih soalnya gitu. Jadi di sini ada 5 orang akan duduk melingkar. Jadi ada 5 orang. Saya ada meja nih, ada 5 orang. 1, 2, 4, 5. Dia mau duduk di sini. Mau duduk. Banyaknya cara mereka duduk dah gitu doang soalnya tuh. Berarti tinggal langsung pakai ini aja. Berarti n-1 faktorial. Orangnya ada berapa? Orangnya ada 5 kan? Berarti 5 min 1 faktorial. Berarti jadi berapaan? 4 faktorial. Nah, kemarin 4 faktorial gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti jadi nah, jadi mereka duduk ada 24 cara. Nah, ini kalau misalnya ketemu masalah yang nggak ada analisisnya, nggak harus kita apa-apain dulu. Kenapa Zah? Karena dia cuma nggak ada syarat gitu ya. Kalau kemarin kan kita ngerjain soal yang ada syaratnya, yang kayak misalnya
Ingat nggak yang soal, lihat lagi catatannya, ada 4 pria dan 2 wanita mau duduk di kursi berjajar gitu. Kalau misalnya prianya harus di pinggir, itu bagaimana? Nah, itu kan udah soal analisis ya namanya ya. Ya, coba sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini ada suatu pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta 4 orang pengurus lainnya. Nah, berarti ada berapa orang nih coba? Ketua, sekretaris, bendahara 3 tambah 4 orang ya. Berarti ada 7 orang nih. Kita punya 7 orang. Terus sabar. Akan duduk di meja melingkar. Banyak cara mereka duduk jika sekretaris dan ketua harus duduk berdampingan dengan syarat bendahara harus berada di antara keduanya. Kebayang nggak? Dia punya syarat nih soalnya. Jadi nggak mungkin ngerjain cuma pakai ginian doang. Nah, misalnya nih ya, Ana gambar si ininya. Katanya ada berapa pengurus? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus katanya gini, lihat bahasanya. Ketua, sekretaris dan ketua harus duduk. Ini maksudnya berdekatan ya, dengan syarat bendahara harus berada di keduanya. Berarti si ketua, sekretaris, bendahara ini boleh pisah nggak? Katanya kan di sini sekretaris dan ketua harus duduk berdampingan, maksudnya berdekatan ya. Tadi kata Ana, boleh pisah nggak sih sekretaris, ketua, sama bendahara? Kalau dia syaratnya seperti ini, boleh pisah nggak? Coba pikirkan. Nggak boleh kan? Nah, kalau nggak boleh, anggaplah mereka ini jadi satu orang. Jadi misalnya nih ya, ini sekretaris, terus ini bendahara, kan katanya harus di tengah ya. Bendahara, terus sama siapa tadi? Ketua. Nah, karena mereka bertiga ini nggak boleh pisah, berarti ini Ana anggap jadi satu orang. Kebayang nggak? Jadi saat ada suatu masalah yang ngebuat dia ini nih harus deketan nih, nggak boleh pisah. Nah, anggaplah jadi satu gitu ya. Jadi satu orang, berarti sekarang kita punyanya berapa orang? Coba lihat. Ini kan satu orang. 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita punya berapa orang? Kita punya 5 orang kan ya. Berarti sekarang kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 5 orang. Ya udah, pakailah rumus yang si tadi. Jadi berapaan? 5 kurang 1 faktorial. Berarti jadi berapa? 4 ya. 4 faktorial. Nah, Zah, yang ini si bendahara ini katanya harus nggak? Harus berada di antara mereka. Berarti si bendahara boleh pindah nggak? Kalau kata harus di antara keduanya, berarti nggak boleh kan? Berarti dia nggak boleh pindah nih. Nah, anggap dia nggak bisa bergerak karena dia nggak boleh pindah. Nah, sekarang si sekretaris sama si ketua, mereka bisa pindah-pindah nggak? Sekretaris sama ketua bisa kan? Berarti berapa orang yang bisa pindah? 2 orang yang bisa pindah. Berarti dari 2 orang mau nempatin 2 tempat gitu kan ya. Ya udah, tinggal dibuat 4 faktorial itu kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Nah, kemarin kan udah Ana jelasin ya, kalau ada N, P, N sama aja apa? N faktorial. Berarti kalau ada 2P2 jadi 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 berapa? 24 ya. Terus dikali 2. Jadinya 48 cara mereka duduk. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, silakan dicatat, dipahami, kemudian ditanyakan mana materi yang masih belum dimengerti ya. Nanti coba Ana liatin satu soal. Misalnya ada soal yang kayak gini. Ini tahun 2012 ya. Kita kerjain bareng ya. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan. Nah, hati-hati. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan,
Maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut. Berarti kan ini bisa ini nih ya, kayak tadi. Tadi berapa orang anaknya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ayah sama ibu duduknya berdampingan. Ayah sama ibu kalau berdampingan berarti boleh pisah nggak? Nggak boleh kan? Berarti jadi diapain tadi? Dianggap jadi satu orang. Nah sekarang orang kita ada berapa? Ada 6 kan? Kalau Antuna mau ngerjain ini sendiri, di post aja videonya, terus nanti dicek ya jawabannya benar atau enggak ya, buat ngelatih. Terus berapa tadi? Ada 6. Berarti jadi 6 min 1 faktorial, gitu kan ya? Ayah sama ibu, ada kata harus nggak? Nggak kan? Berarti bisa tukar tempat nggak? Bisa ya? Berarti dari 2 yang mau duduk, mau nempatin 2 tempat. Berarti ini 5 faktorial kali 2 faktorial, gitu kan ya? 5 faktorial gimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2. Nah hitung yuk. 5 kali 4 20 kali 3 60. 120 kali 2 ada 240 cara. Nah ini adalah contoh soal yang permutasi siklis. Gitu ya. Untuk part 1 Ana sudah sampai di sini. Kita akan lanjut ke kombinasi di part kedua ya.